Hi guys, welcome back to our channel. Trisonic Management. Mhm. Trisonic Management. Oke, konten kita kali ini masih bertemakan tentang horor-horor. Kemarin si Pempen sudah cerita tentang pengalaman horor dia, Yes. ya. Kemudian si Indrot juga sudah menceritakan pengalaman horornya, dan sekarang giliran dari Miss Rebecca Ulala Citra Membahana menembus cakrawala. Siap menggoda para pria manja. Panjang ya Ewe. bun. Tak sanggup, tak sanggup, tak sanggup. Oke, untuk cerita horor aku, yang pertama dimulai dari waktu aku kecil ya, aku kelas SD, nggak tahu kelas berapa, aku lupa lagi. Itu ada yang namanya kerja kelompok. Pernah nggak sih kalian SD Ya. kerja kelompok gitu kan? Sama ya, guys. Mengerjakan bareng-bareng sama teman-teman kalian gitu kan? Yang di situ tuh ada 5 orang, mungkin ada teman-teman waktu SD aku yang nonton juga di video aku. Ada yang namanya Aris, Nina, Ika, Lia, sama aku. Jadi 5 orang. Aris, Nina, Ika, Lia, sama aku ya. Itu kita kerja kelompok di rumahnya Aris. Nah, rumah Aris ini tuh Bukan Aris Layangan Putus. bukan dong Bun. Di rumahnya Aris tuh agak jauh dari aku. Jadi aku di ujung barat, dia kayak di ujung timur gitu. Jadi antara ujung sama ujung gitu kan. Oke. Nah, rumah si Nina, Ika, Lia ini di tengah-tengahnya. Jadi aku berangkat duluan dari rumah tuh nyamperin lah gitu. Nyamperin si Nina, si Ika, si Lia ini untuk menuju ke rumahnya Aris. Udah kita jalan tuh belajar ya kan. Udah sampai rumahnya Aris kita belajar segala macam seperti biasa karena mamahnya Aris itu jualan kacang, guys. Jadi kalau kita belajar tuh dikasih kacang ya kan. Oh, wow. Seperti kita kan punya kacang ya. Oh, aku punya. Aku juga punya. Aku punya di rumah. Hah? Kacang Kacang dua kelinci. kacang Garuda. Nah, pas pulang dari kerja kelompok itu sekitar jam 9-an atau setengah 9 gitu, aku lupa lagi. Itu SD ya. Itu memang di tempat aku tuh lagi ada orang yang sakit, yang katanya orang sakit itu lagi kayak diguna-guna gitu loh katanya tuh. Nah, pas kita pulang, otomatis kan si Aris ini nggak ikut kan, karena si Aris kan kita belajarnya di rumah Aris. Jadi cuman aku, Nina, Ika sama Lia aja. Berangkat tuh jalan mau pulang gitu kan. Pas di tengah jalan, tepat di depan rumah orang yang sakit yang katanya diguna-guna itu tuh ada yang namanya kayak bola api terbang. Oh, wow. Nah, bola api terbang gitu. Kita tuh bener-bener yang kalau bahasa Sundanya tuh ngahuleng gitu ya, ngahuleng, bener-bener yang diem, Terpesona. iya terpesona gitu kan. Bengong. Sampai akhirnya kita teriak, dan itu kayak tas apa segala macam tuh dilempar di jalan dan kita lari aja, nggak memperdulikan tas buku apa segala macam itu, kita lari aja. Dan nggak lama kejadian setelah itu ternyata orang yang sedang sakit yang katanya diguna-guna itu meninggal. Nah, pas meninggal itu, pas udah dimakamkan, udah dikasih ini segala macam, itu kuburannya itu dikelilingin sama anjing warna hitam yang nggak tahu datangnya dari mana. Itu ada 3 orang. 3 ekor. Ada sekarang kan manusia juga kayak anjing semua ya kan, Iya, kan? benar. Makanya jangan salahin aku dong. Jadi kuburannya tuh dikelilingi sama 3 anjing dan warna hitam semua, dan itu ada yang ngeliat gitu. Itu zaman-zaman aku masih SD, jadi belum ada kayak yang rekam atau gimana, kayak belum ada ya gitu, karena dulu kan handphone juga terbatas gitu yang punya gitu kan. Nah, itu pengalaman horor yang pertama. Nah, waktu SD. Oke. Terus yang kedua, aku yang udah di sini ya, udah di kampung ini. Jadi sebelum aku punya kesibukan untuk mengajar murid-murid gitu ya, aku tuh di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak kemana-mana gitu. Nah, otomatis kan kalau misalkan rumah kotor apa segala macam kan aku bebersih gitu, aku nyapu, aku cuci piring segala macam. Nah, waktu itu siang bolong jam 11 siang, aku inget banget. Aku tuh lagi ngepel rumah ini gitu, aku pel gitu kan. Di kamar itu kan ada hordeng, ya kan, jadi nggak ada pintunya, kamar tuh cuman hordeng aja, nggak ada pintu kan. Itu tuh yang aku ngepel aja gini, hordeng tuh kayak kebuka sedikit kan, nggak full ketutup gitu. Pas aku ngepel di depan pintu kamar itu ya guys, itu tuh ada anak kecil botak, beneran anak kecil botak itu duduk begini guys, gitu. Wow. Dan aku langsung buang pel-pelan itu, langsung aku kabur keluar. Itu siang jam 11, nggak malam. Gimana? Siang. Di kamar? rumah Oh, ini, di di kamar, iya.
di kamar yang aku tempatin tidur. Jadi aku ngepel di depan pintu kamar itu, dan pas aku gini kan otomatis kalau misalkan kayak ada yang duduk itu kan kita tuh kayak ngerasa ada yang duduk di situ kan gitu kan. Aku langsung ngeliat gitu, itu anak kecil tuh duduk begini. Aku langsung kabur itu keluar. Perhatiin kayaknya Iya. bersinggah gitu kan, Iya, bersinggah kurang dia. ajar. Kalau bahasanya ngemandoran ya kan. Bener, itu yang aku nggak habis pikir, siang bolong gitu, jam 11 siang gitu kok ada gitu. Itu yang kedua ya kan. Terus yang ketiga, zaman aku berarti sekarang enggak dong ya. Zaman aku masih rajin banget sholat tahajud ya, rajin banget sholat tahajud, puasa Senin Kamis gitu ya. Aku tuh wudu sendirian, wudu tuh nggak diantar, sendirian wudu karena ini kan kamar mandinya di luar ya kan. Jadi aku tuh wudu sendiri, kamar mandinya tuh di luar rumah guys, nggak di dalam rumah. Jadi aku keluar ke kamar mandi untuk wudu itu ya, jam 2 lebih 15 menit kalau nggak salah. Soalnya alarm sholat tahajud tuh selalu jam 2.15 di HP aku tuh, antara jam segitulah aku wudu. Nah di kamar mandi tuh kayak yang sebelum aku masuk ke kamar mandi itu aku ngelihat kayak anak kecil lari. Bayangin anak kecil jam 2 pagi ngapain guys gitu kan. Jam 2 pagi subuh loh. Itu lari ke arah tangga yang ke kamar mandi yang di bawah. Cepet banget gitu. Nah, pas aku wudu, pas aku ngeliat itu nggak ada rasa takut atau gimana, kayak yang ngahulang aja gitu. Terus akhirnya aku masuk ke kamar mandi, aku wudu ya kan, sambil deg-degan apa segala macam, takut nggak konsen gitu kan. Aku wudu, pas wudu itu ada suara Bukan suara kodam. bukan. Bagus. Bukan. Jadi suara kayak orang ngedehem tapi kayak yang udah Berat tua. banget gitu ya. Kayak yang udah tua gitu suaranya tuh. Kan kelihatan kan yang yang cewek atau cowok gitu kan kelihatan kan, itu tuh kayak suara cowok tapi udah tua. Berat banget tuh suara. Kayak gitu sampai 3 kali. Tapi aku nggak yang gimana-gimana karena memang bismillahirrahmanirrahim aja gitu kan. Karena aku waktu itu lagi rajin-rajinnya sholat tahajud, lagi rajin-rajinnya sholat, lagi rajin-rajinnya puasa Senin Kamis gitu. Jadi kayak yang udah nggak takut sama yang gitu-gituan gitu. Itu yang keberapa tadi ini Yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Sekarang yang ke 7. Yang keempat lah. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini juga masih zaman-zaman aku nggak di kampung ini sih. Aku kan punya rumah sendiri sama orang tua gitu. Jadi waktu aku di rumah sama orang tuaku gitu kan. Itu tuh di rumah sama orang tuaku itu aku waktu pas kuliah itu kan di asramain. Jadi dimasuk asrama gitu, nggak tinggal di rumah gitu waktu kuliah tuh. Pas di asrama itu otomatis kan cowok semua, aku sendiri yang cewek kan guys gitu kan di asrama cowok itu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa diizinkan untuk tinggal di asrama cowok gitu, padahal aku kan perempuan gitu loh guys. Ya kan? Mohon maaf ya guys. Ya gitu, aku tuh perempuan gitu, tapi nggak tahu kenapa pas kuliah tuh disuruh masuk ke asrama cowok gitu. Kan aku kan jadi bahasa Sunda atoh gitu loh. Jadi Yang apa mau sih? menghujat boleh. Ini dipersilakan kolom komentar, kalau yang mau menghujat boleh sekali guys. Nah, waktu di asrama itu di kamar aku itu ada 4 orang. Setiap kamar tuh ada 4 orang. Yang cowok semua ya pasti ya gitu. Aku juga cowok guys tuh, ada Rimba ya bun. Mohon maaf, rimba. Ini hutan rimba. Jadi jangan berpikiran yang macam-macam ya guys. Jadi aku juga cowok nih guys gitu kan. Aku di asrama cowok itu ada 4 orang. Nah, kita tuh kalau misalkan kita tuh tiap kali kayak misalkan ada kelas, kita tuh nggak bareng gitu loh, karena kita beda. Kalau di sini tuh kayak beda jurusan gitu loh ya kan. Akhirnya pas waktu aku pulang duluan itu masih belum ada siapa-siapa tuh di kamar itu, aku masih sendiri. Sampai akhirnya Bisa diem gak sih, tanganku gini-gini mulu. aku greget gitu ya kan. Itu masih ada aku sendiri, belum ada siapa-siapa, belum ada yang pulang gitu di kamar itu ya kan. Terus gak lama kemudian aku habis mandi terus tiba-tiba ada temen aku. Jadi di asrama tuh kasurnya tuh bertingkat gitu loh guys, bertingkat gitu. Aku kasurku di atas, habis mandi aku ganti baju kan, terus naik ke kasur atas, rencananya tuh pengen tidur gitu aku kan. Terus lama kemudian ternyata di bawah tuh udah ada temen aku gitu.
udah ada teman sekamar aku itu udah pulang gitu. Kalau misalkan kayak bahasa Indonesia tuh nyapanya udah pulang gitu, gimana hari ini gini, tapi nggak ngejawab. Teman aku tuh diem aja gitu. Kata aku teh kenapa, kata aku teh gitu kan, nggak ngejawab apa, langsung ke kamar mandi cuman aku itu kan. Nah habis sikat teman aku itu ke kamar mandi, terus ada datang lagi teman aku yang tadi ke kamar mandi itu datang dari luar gitu guys, tau nggak? Jadi tadi ada teman aku yang datang masuk ke kamar mandi, aku tanya nggak dijawab kan, dia ke kamar mandi kirain mau mandi atau gimana. Seorang ini tuh padahal Nah orang ini tuh Datang lagi tapi dari luar. Aku langsung tadi siapa gitu kan, aku langsung ngahuleng gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh shock gitu ya, kaget gitu dan nggak bisa berpikir gitu. Tadi yang ke kamar mandi siapa, kok ini datang dari luar gitu. Akhirnya aku coba ceritalah ke teman aku ini, tadi kamu pulang nggak gitu. Enggak, kata dia, orang dia baru pulang katanya tuh. Tapi tadi kamu duduk di sini pas aku nanya nggak mau jawab, terus kamu ke kamar mandi. Kita berdua ya, aku sama teman aku yang ini ngecek kamar mandi berdua sambil ketakutan gitu, karena emang sama-sama penakut ya guys gitu. Pas kamar mandi dibuka itu nggak ada siapa-siapa, wah kosong. Oh my god, nggak ada siapa-siapa. Berarti ceritanya sama kayak aku, orang yang menyerupai ya gitu, tapi itu jelas banget. kelihatan. bukan kayak yang cuman nampakin doang terus ngilang gitu, enggak. Jadi jelas banget dia duduk, aku ngajak ngobrol gitu kan, aku nanyain kenapa, ada masalah apa, kok aku nanya nggak dijawab gitu kan. Karena aku sama teman aku tuh ya bukan cuma sama teman aku itu doang ya, sama teman sekamar aku tuh deket gitu loh. Jadi kalau misalkan ada something atau apa pasti kita cerita gitu. Nah itu pas aku tanya kok tumben diem aja nggak mau jawab gitu, langsung ke kamar mandi. Pas dia udah di kamar mandi datanglah temen yang tadi itu yang sebenarnya datang dari luar. Iya, makanya di situ langsung itu langsung besoknya heboh, sampai ke anak-anak jurusan yang lain pun juga tahu, sampai hampir satu kampus pun tahu. Sampai dari situlah sebenarnya aku terkenal di kampus. Sampai dipanggil bukan karena ayam kampus ya, Say? enggak, dari situlah terkenal. Aku itu anak itu kemarin ditunjukin gini sampai akhirnya ya aku jadi primadona kampus, banyak laki-laki yang menyukai aku gitu kan. Sampai aku tuh di kampus dipanggil Agnes kayak gitu kan. Aku kan suka banget sama Agnesmu ya guys. Jadi jadi teman-teman aku tuh manggil aku tuh bukan manggil nama aku, tapi manggilnya Agnes gitu. Disitulah awal mulanya aku bisa terkenal di kampus Ya. dan pengalaman horor itu gitu. Wow. Ngeri ya Bun, kalau aku kayak gitu, maksudnya kejadian yang ada orang duduk mirip aja itu udah ngeri sebenarnya, bukan orangnya. Tapi ini kalau kayak udah berinteraksi diajak ngobrol tuh. Tapi yang anehnya ya, itu bener-bener kayak temen aku gitu. Persis banget. Persis banget gitu. Enggak yang kayak setan atau gimana, enggak, bener-bener kayak wujud manusia. Tapi gitu. emang biasanya kalau misalkan udah kayak ngewujud gitu tuh biasanya dari kitanya juga, karena memang kitanya bisa capek, bener-bener kayak capek banget. Itu biasanya suka kayak gitu. Aku juga dengar dari sebenarnya aku juga capek gitu, karena aku kan ngambil jurusan kuliah itu bukan kemauan aku tapi kemauan papaku. Aku terpaksa, maaf ya papa kalau kalau nonton, aku sebenarnya kuliah tuh terpaksa tahu ngambil jurusan itu. Aku gak suka. Emang aku stres. Ngambil jurusan apa? Science Technology. Oh, Science Technology. Iya, jadi aku nggak suka banget sama jurusan itu papa. Udah jangan ngomongin papa. Okay. Gitu. Itu ya guys, itu horor ya. Kalau dibilang ngeri ya, kalau memang udah sampai kayak menyerupai itu bener-bener kayak udahlah horor banget. Terus kalau cerita yang ada bola api itu aku juga pernah ngalamin, tapi ini kasusnya itu tahu yang glosir di depan. Tapi katanya ya kalau bola api itu katanya itu tuh kayak kiriman santet untuk orang yang sakit tadi loh. Mungkin ya, tapi kalau kejadian di aku tahu yang glosir di depan yang dulu pernah kebakaran. Nah itu kan pernah di depan tuh pernah kebakaran kan, terus kayak banyak. Aku belum di sini kali ya. Belum di sini tuh tahun berapa gitu. Itu kayak di gudangnya kan ada gas gitu kan, terus di belakang tuh perkampungan itu aku baju TV, kasur tuh udah pada dilipetin semua karena kelihatan banget itu si apinya tuh deket banget gitu, Say. Terus posisinya rumah
rumah-rumah yang dulu itu masih pakai rumah kayu, rumah panggung, bilik kan, jadi cepet kebakar. Nah itu ada yang lihat itu kayak bola api gede banget, set tuh ngelewat dari arah yang kebakaran itu, set ngelewat tapi landingnya itu di posisi glosir yang kebakaran itu. Jadi ada yang lihat si bola apinya tuh turunnya tuh ke yang kebakaran itu. Nah katanya mah ada yang emang jahil, nggak tahu ya walau tapi aku juga pernah ngalamin kejadian. Punya jahil biar glosir itu kebakar gitu. Karena memang dulu tuh di sini tuh glosir tuh cuma baru ada dua yang di depan sama yang ada yang di sana sebelah sana itu. Gitu guys. Ya begitulah. Ya begitulah kira-kira. Wow, seru guys. Itu baru pengalaman horor ya, belum sampai ke pengalaman pribadi. Wah, kalau pengalaman pribadi lebih sakit ya. Lebih horor lagi, Mas. Ember. Apalagi pengalaman percintaan kita itu lebih mengsedih ya? Mengsedih, Bu. Lebih mengsedih. Benar. Oke guys, itu aja experience horor dari aku. Tunggu aja konten-konten selanjutnya dari kita pastinya ya. Bakalan ada konten-konten seru yang lainnya. Terus kalau misalkan kalian mau kritik saran, kita harus konten apa selanjutnya di video selanjutnya, boleh. Kalian bisa komentar aja atau bisa DM di Instagram kita atau bisa juga di TikTok kita atau di Twitter kita atau kalian yang punya nomor WA kita langsung aja WA lah ya. Gitu. Mau nanyain apa atau kita harus kontenin apa atau kita harus seperti apa nih, mau kita atau kalian minta aku harus ngeracun dia gitu atau gimana gitu. Iya, gak apa-apa, sok aja langsung dengan senang hati. Oke guys, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Bye bye. Bye.